dari Polda, kalian bakal dikirim ke pusat. Kalau pusat nih Akpolri di Semarang. Kalian tinggal cari aja kayak misalnya seputar info TNI, info Polri, itu pasti di Instagram udah banyak banget. Kedinasan juga ada, kalian tinggal cari aja di Instagram. Itu paling paling membantu saya nih Instagram. Awalnya karena tinggal cari info Akpol, info Akmil, info AHU, itu semua ada di Instagram. Untuk proses seleksi sendiri saya kan masuk tahun 2023. Saya juga alhamdulillah lulusan 2023. Saya sekali tes. Rangkaian pertama ini paling pertama ini verifikasi ini di Polres. Kami datang ke Polres buat dapetin nomor, buat mengumpulkan berkas-berkas yang diperlukan. Setelah mendapatkan nomor, bakal mendapatkan nomor buat ke Polda, buat tes kesehatan. Setelah tes kesehatan itu ada tes psikologi. Setelah tes psikologi lolos, ada tes akademik. Setelah itu ada perankingan. Perankingan nih pertama nih ada perankingan tentang psikologi dan kesehatan digabung untuk mendapatkan nilai diakumulasikan apakah memasuki standar nilainya atau kuotanya. Setelah itu juga ada tes jasmani. Tes jasmani ini di ranking lagi, ada lagi pemotongannya buat digabungin sama nilai psikologi dan akademik. Setelah itu bakal ada Rikes 2 atau kesehatan yang kedua. Kesehatan yang kedua ini tentang organ dalam kayak pengambilan darah, tentang paru-paru, EKG itu di kesehatan 2. Setelah kesehatan 2 ada rankingan daerah. Rankingan daerah ini berapa kuota yang bisa ditentukan buat masuk ke akademik polisian, buat berangkat ke pusat. Setelah itu di pusat nih bakal diulang lagi semua tes yang dari daerah sama persis, tapi mungkin materinya dan tingkat kesusahannya yang agak berbeda. Lalu ada sidang pantauhira pusat satu Indonesia dikumpulin di situ, lalu dia bakal di ranking apakah bakal bisa masuk akademik polisian atau tidak. Kalau semisal perempuan ingin masuk ke polisi, itu ujiannya biasanya apa ya? Ya, itu aja sih cukup. Terima kasih. Nah, kalau misalnya buat ujian atau tesnya sama aja kayak misalnya laki-laki, semuanya sama persis, paling cuma itemnya beda. Kali ini kalau misalnya perempuan ini mungkin perbedaannya cuma ada di tes fisiknya. Tes fisik kalian ini nilainya beda. Kalau misalnya perempuan ini mungkin laki-laki nilainya harus nilai 103.400 meter. Kalau nggak salah tuh perempuan tuh cuma 3.200 lah kalau nggak salah. Bedanya gitu. Habis itu kalian juga nggak ada pull up. Kalau misalnya perempuan dan kedinasan ini nggak ada pull up, ada chinning. Sini kalian juga di bar kayak gini nih, di tiang, tapi kalian cuma narik badan kalian. Kan kalau misalnya pull up kita naik ke atas tuh badan kita. Kalau kalian cuma gini doang, jadi badan kalian maju ke depan. Kalau itu perbedaan yang dari tes fisik. Semuanya sendiri tuh ada item ABC. Di item A ini ada lari 12 menit. Di lari 12 menit nih ada penilaiannya. Buat Taruna sendiri tuh nilai 100 di 3.400 meter. Atau kalau misalnya di lapangan bola ini sekitar 8 putaran lebih. Lalu juga ada item B. Item B ini ada push up, sit up, dan pull up. Buat nilai push up sendiri nilai 100 ada di 42 kali. Buat pull up ada di 17 kali. Dan di sit up ini ada 40 kali. Lalu ada item C ini item renang. Item renang ini di Akpol ini 25 meter. Kalian harus mendapatkan nilai 100 di 13 detik. Untuk persiapan tes fisik sendiri menurut saya ini harus punya kesiapan sebelum masuk tes nih harus matang lah. Karena buat fisik sendiri ini kan kita nggak bisa di sebulan atau 2 bulan. Karena buat tes fisik ini saya sendiri udah ngelakuinnya dari kelas 11. Seperti kayak pull up. Pull up nih menurut saya ini item yang agak sulit kalau misalnya bisa dibilang. Karena pull up nih kalian biasanya harus dari nol. Lalu juga mungkin lari juga harus latihan yang giat atau latihan yang sangat keras lah kalau misalnya buat bisa mendapatkan nilai yang maksimal. Jadi dari tadi habis zuhur kita sudah mulai berkumpul di sini sampai besok pada saat selesai apel penutupan itu betul-betul kita tidak ada jeda untuk istirahat, Pak. Jadi semuanya padat jadwal dari mulai tadi kita registrasi, apel pembukaan, lalu nanti habis sholat bada isar kita bakal ngadain api unggun gitu. Dan nanti setelah api unggun kita akan berjalan menuju ke tujuan terakhir yaitu makam pengambilan bed Saka Bayangkara itu. Pada saat mereka sudah mendapatkan bed, baru mereka diresmikan menjadi anggota Saka Bayangkara. Jadi telur ini kan waktu tadi awal kita datang sini itu udah harus buat telur. Jadi maksud telur ini itu sebagai apa? Sebagai nyawa. Karena kalau seandainya telur ini pecah, kita gugur. Bahkan kita mungkin langsung disuruh pulang kalau misalkan seandainya pecah. Makanya ini diusahakan jangan sampai pecah sampai nanti pelantikan besok pagi. Kalau misalnya yang aku tahu kan kayak
Kayak tadi tuh awalnya apel pembukaan, terus kita ngadain isoma, itu istirahat kayak sholat kayak gitu, habis itu makan bareng. Di sini pada intinya kita menumbuhkan rasa persatuan dan kesatuan serta kebersamaan. Kalau mereka merasa satu sakit, mereka merasa sakit. Mereka merasa kayak kita lihat di sini kan mereka makan bersama. Mereka lapar, semuanya lapar. Mereka kenyang, wajib semuanya kenyang. Jadi ada rasa persatuan dan kesatuan serta kebersamaan Bhinneka Tunggal Ika di sini. Di sini kita nanti selanjutnya, acara selanjutnya setelah sholat isya itu kita ada api unggun. Setelah itu kita ada jurit malam. Tujuannya kita untuk melatih mental mereka gitu, dan melatih mental yang lainnya juga seperti keberaniannya mereka, terus juga fisiknya mereka kayak gitu, seperti itu Pak. Itu kita makan bersama di sini, kita untuk mengajarkan untuk kedisiplinan dan juga kebersamaan, dan juga saling tukar-tukar cerita satu sama lain gitu. Ya, kita nanti di jurit malamnya kita akan ada di, seperti yang tadi dibilang, ada di pos terakhir, itu ada di pemakaman. Itu kita akan pengambilan bed Saka Bayangkara kita. Nah, di situ kita dites untuk uji nyalinya, keberanian kita untuk mencari sebuah bed yang nantinya akan ada nama mereka masing-masing yang mereka akan cari di wilayah tersebut. Di dalam jurit malam itu ada membentuk chemistry antar teman. Di situ akan berkolaborasi, akan bekerja sama, siapa teman dan siapa lawan. Di situ yang kelihatan nih. Kalau mereka penakut, temen itu pasti ditinggalkan. Inilah namanya kita bergotong royong. Di sini loh chemistry lo terbentuk. Kayak baju pramuka. Baju pramuka ini mau nanti seandainya kita kena lumpur, kena air, mau kena apapun, intinya kita harus pakai dengan pakaian rapih. Jadi mau nanti ada yang kena lumpur atau kotor, kita harus tetap rapi, dan telur juga termasuk harus tetap di sini, nggak boleh dicopot. Mau nanti istirahat atau apapun tetap telur, terus papan nama itu nggak boleh dicopot. Dan ini apalagi ini nggak boleh kena kotoran gitu. Nanti seandainya kena kotoran kita bisa juga kena hukuman. Sudah cukup baik ya, karena mereka juga mengikuti kegiatan ini juga dengan baik, dengan lancar, dan juga dengan penuh semangat pastinya. Gitu. Saya bangga sebagai senior kepada adik-adik saya yang akan dilantik besok hari, karena mereka juga mengikuti kegiatan ini dengan sangat yang memuaskan, dan bangga saya untuk mereka. Karena kita udah ngelewatin beberapa bulan dari orientasi pertama, terus ngikutin Giatpam, dari Giatpam tahun baru, Natal, terus bulan puasa tuh Ramadan, terus Lebaran. Itu rasanya sampai hari ini tuh cukup seneng banget sih. Sampai mungkin besok kalau bisa sampai pelantikan, sampai kita dapat bed, itu luar biasa banget. Yang dibutuhkan adalah seorang pemimpin, karakter pemimpin adalah yang bukan pengecut, ya kan, bukan pecundang. Bagaimana pemimpin itu bertanggung jawab penuh terhadap seluruh kegiatan anak buahnya, ya kan. Bagaimana seorang pramuka di Saka Bayangkara dan Wirakartika itu menjadikan pioner, mereka menjadi penolong, agen-agen perubahan di tengah-tengah masyarakat, khususnya kalangan anak muda. Oke, aman dan. Semuanya. Selamat, tepuk tangan untuk kalian semua.
sangat berterima kasih dengan pihak kepolisian karena kita dibantu, terus kita ya dibimbing, terus selalu dikasih materi dari pihak kepolisian, terus dari kakak-kakak senior yang sebelumnya udah mungkin ngebantu angkatan sebelumnya. Kita sangat berterima kasih karena sampai hari ini kita selalu dibimbing sampai mungkin nanti besok pelantikan. Ya, terima kasih juga buat Bapak polisi yang mau meluangkan waktu buat anak-anak Saka Bayangkara untuk mengasih materi-materi yang belum pernah kita ketahui, terus juga mengasih wawasan-wawasan yang luas. Kami atas nama Kuartir Ranting Gerakan Pramuka Pondok Aren mengucapkan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada Polsek Pondok Aren, Bi Saka, Pak Bambang, dan harapan kami ini adalah sudah ke-11-nya dan menunjukkan bahwa Kuartir Ranting Gerakan Pramuka di Pondok Aren kerjasama dengan Saka Bayangkara adalah merupakan suatu kolaborasi yang luar biasa sehingga mewadahi para pemuda-pemuda di bidang Saka Bayangkara. Yang saya harapkan, saya himbau kepada masyarakat, jangan segan-segan untuk memberikan warna kepada putra-putrinya, khususnya ikutkan kegiatan-kegiatan yang positif, salah satunya Saka Bayangkara dan Wana Kartika, karena di tempat ini kita digembleng untuk melatih karakter kepemimpinan dan rasa tanggung jawab kepada putra-putri kita. Rayakan kehebatan kalian udah sampai di sini. Sayonara, sayonara, habis sama pramuka. Sayonara, sayonara, habis sama pramuka. Silakan.